Sampurasun, selamat bergabung dengan channel Wisata Bandung dalam pelajaran Bahasa Sunda. Dan kali ini kita akan belajar mengenai penerapan kalimat bahasa Sunda halus untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sebelumnya, kita harus tahu penggunaan bahasa Sunda akrab atau kasar itu digunakan saat suasana akrab, bicara dengan orang lain yang umurnya lebih bawah dari kita, kadang dalam keadaan marah atau emosi, juga dalam suasana santai atau tidak resmi, seperti saat sedang bicara dalam suasana humor atau ngebanyol. Sementara penggunaan bahasa Sunda halus biasanya digunakan dalam suasana formal, seperti di kelas, pertemuan keluarga, dan lain-lain, bicara dengan orang yang umurnya lebih tua atau dihormati, atau teman yang belum akrab atau baru dikenal. Kita juga perlu tahu undak usuk bahasa Sunda. Jadi itu merupakan naik turunnya pemakaian bahasa Sunda, baik kasar, akrab, atau halus, dan disesuaikan dengan lawan bicara atau kondisi pembicaraan. Apakah itu pembicaraan serius, santai, humor, dan lain-lain. Ini menyangkut aturan atau tata krama dalam berbicara supaya kita tidak salah konteksnya atau salah suasananya, sehingga tidak menimbulkan suasana yang bikin keadaan gak enak saat ada pembicaraan. Misalnya ada yang tersinggung karena salah seorang bicaranya tidak menempatkan diri, misalnya anak kecil yang berbicara kasar terhadap orang tua atau guru. Kita mulai contohnya dari kata ngaran yang artinya nama dalam bahasa Indonesia. Untuk bahasa Sunda akrabnya atau kasar, ngaran kuring Ahmad, anaknya Bapak Yusuf. Nama saya Ahmad, anaknya Bapak Yusuf. Untuk diri sendiri bahasa halusnya, nami abdi Nera, pamipun adik namanya Selma, nama saya Nera. Kalau adik saya namanya Selma. Sementara untuk bahasa halus untuk orang lain, dupi jenengan teh sahanya, sekolahna di mana? Ayeuna kelas sabaraha? Artinya kalau namanya siapa ya? Sekolahnya di mana? Sekarang kelas berapa? Oke, untuk kata selanjutnya ada kata abus atau asup yang dalam bahasa Indonesia itu artinya masuk. Ini akan menjadi bahasa akrabnya yaitu asup. Untuk bahasa halus diri sendiri lebet, dan untuk orang lain pun sama menjadi lebet. Contoh dalam kalimat yang akrab, diusum covid ayeuna mah karunya barudak teu bisa asup sakola, iwe diajarna di imah secara daring. Untuk bahasa halus diri sendiri, Neng, engke pamit tos lebet sakola deui, sing soson-sosonnya diajarna. Sedangkan bahasa halus untuk orang lain, contoh kalimatnya, angga mah abdi ge tos sono pisan hoyong lebet sakola deui, bosen di bumi wae. Berikutnya ini nih yang sering salah atau jadi bingung ke kitanya. Jadi kata dahar, dahar itu artinya makan. Untuk bahasa akrabnya dahar. Untuk diri sendiri bahasa halusnya itu neda. Sementara untuk bahasa halus untuk orang lain itu tuang. Kita ambil contoh dalam kalimat yang bahasanya akrab atau kasar. Urang tadi geus dahar euy di warteg. Nah, seperti itu. Kalau untuk diri sendiri lebih merendahkan diri bicaranya. Mah, abdi mah tadi tos ngiring neda di bumi rerencangan. Wareg keneh. Sementara untuk bahasa halus untuk orang lain, contohnya seperti ini. Tadi ningali mah bu guru nuju tuang di kantin. Beda kan antara dahar, neda, dan tuang. Dahar itu kasar atau akrab, neda untuk diri sendiri, sedangkan tuang untuk menyebutkan orang lain yang sedang makan. Kata lainnya yang kadang bingung mana bahasa kasar ataupun halus untuk diri sendiri dan orang lain, yaitu kata datang, yang artinya sama dalam bahasa Indonesia itu datang. Datang itu bisa dari bahasa akrabnya itu datang, untuk diri sendiri jadi dongkap, dan untuk menyebutkan orang lain datang disebut sumping. Kita ambil contoh dalam kalimat bahasa Sunda akrab atau kasar. Bahasa urang datang teh barudak keur maraen games di kamar. Nah, itu untuk kasar. Untuk diri sendiri bahasa halusnya, abdi mah dongkap ka dieu teh bade nambut buku bahasa Sunda. Sedangkan bahasa halus untuk orang lain, Mang,
iraha sumping ti lembur. Nah, jadi variasinya sekali lagi, bahasa Sunda akrab datang itu datang, untuk diri sendiri menjadi dongkap, dan untuk menyebut orang lain datang itu sumping. Makanya di hajatan ada kata wilujeng sumping, itu untuk menyambut tamu yang datang. Baiklah, untuk penggunaan kata-kata Sunda akrab halus untuk diri sendiri dan halus untuk orang lain, silahkan perhatikan slide-slide berikutnya.